ini kami hanya poin-poin saja. Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati Allah SWT, kita hadir di sini memang kayaknya luarnya kita datang diundang ikuti pengajian, tapi hakikat tidak. Allah telah menentukan tahun, bulan, minggu, hari, jam, detik kita hadir. Kalau memang tidak waktunya dihadirkan Allah, ada baik, sakit perut, anak manggil-manggil dan sebagainya, beruntunglah kita dapat bersilaturahim di tempat ini. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, hadirin yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Fitria dan keluarga besar mengajak kita membaca Yasin, membaca tahlil, membaca berdoa dan sebagainya dalam rangka syukuran akan berangkat umrah. Pada prinsipnya hal itu adalah kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu merasa lemah-lemah, dapat nikmat, dapat kebaikan, enggak tahu. Bukan bulan kita tahu, bu, sini bapak, aku ni dalam keadaan nikmat, dalam keadaan lemah, ada duit. Bukan, undang macam ini pun secara dalam sering dia tahu. Kalau kamu punya nikmat, kalau kamu punya kebaikan, punya hal-hal yang diberikan Allah, pokoknya yang membahagiakan, dia tahu tetangga, kawan, sahabat. Kaget waktu kita dapat musibah, ujian, mereka dari dia tahu pun datang. Kalau kita tetap pergi bang, apa dia? Oh, balik umrah, apa dia? Pergi haji. Tidak undang-undang, tidak. Waktu kita ada masalah, ujian datang dari Allah, tidak adanya. Waktu lemah, tidak undang-undang. Waktu ada duit, tidak undang-undang. Tidak bagi lagi. Waktu susah, dia nak ngajak-ngajak macam mana itu? Nah itu poin kedua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga, aku dengar tadi akan ada baca Yasin. Bagus itu. Kita nak naik kelas anak, minta naik kelas prestasi bagus, baca Yasin. Laki suami nak naik pangkat, baca Yasin. Dapat minta duit kepada Allah, baca Yasin. Pindah rumah, baca Yasin. Beli tanah, beli mobil, baca Yasin. Pokoknya apapun baca Yasin. Uang nak mati, dibaca Yasin, baca Yasin. Lah mati, dibaca Yasin. Sunat, baca Yasin. Nak menikah, baca Yasin. Nah, ini nak umrah, baca Yasin. Hukumnya lebih kurang macam ini. Baca Yasin itu hampir sama dengan minum air zam-zam. Bedanya, kalau minum air zam-zam harus tegak, bahannya tegak. Kalau ada kawan tunjuk air zam-zam, kakek Ibu Fitria misal menunjuk air zam-zam, baliknya, dia balik dengan umrah, mudah-mudahan saya selamat panjang umur, mudah. Kita minumnya dan keadaan berdiri, kata Rasulullah. Hanya satu-satunya minum yang diharuskan berdiri. Jangan duduk. Kalau makan biasa, minum banyu biasa, tidak apa-apa. Harus duduk. Jangan tegak, terbalik. Kalau minum banyu zam-zam, harus berdiri. Memang doanya, Rabbi zidni ilman wa zid fahman. Tapi di hadis yang lain, bisa untuk niat ke kemana? Sama dengan baca Yasin. Ya Allah, mudah-mudahan sakit aku ini hilang. Mudah-mudahan keluarga aku aman, rukun. Mudah-mudahan aku dapat pergi umrah juga. Mudah-mudahan aku diberikan engkau rezeki yang banyak. Niatkan ketika baca Yasin. Mudah-mudahan hubungan keluarga ini harmonis. Ini pelajaran agama aku sampaikan. Yang praktis-praktis baik. Jadi tiga lah sudah aku sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang umrah ini. Umrah ini wajib nas berhaji yaitu karijanan wa ala kulli damir ya'tuna min kulli fajin amik. Bahwa hampir sama haji sama umrah ini karena bersamaan biasanya, bahwa telah dipanggil Allah lamonian untuk berhaji maupun berumrah itu dipanggil pai-pai yang bagi yang mampu, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau yang mampu pergilah. Kalau sekarang agak sulit untuk berhaji 18 tahun atau 20 tahun menunggu, nah itu sulitnya. Berumrah jadilah bagi yang mampu. Sudah dipanggil-panggil. Kaget kalau dipanggil-panggil banyak yang berjalan, banyak yang naik unta kalau sekarang ini untuk wa'ala kulli dhamir, artinya unta yang turus. Kalau sekarang ini naik kapal terbang, naik spur, itu yang kalau sekarang. Kalau dulu unta, ngapa nak unta yang turus ini, yang turus biasanya kebot jalannya. Kalau kami punya gemuk-gemuk ini kalah jalan atau larinya. Makanya Quran mengatakan macam itu. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami nasihatkan bagi siapa saja yang akan umrah atau berhaji ketika ini benar saat macam ini, pecah ngadu kesedekah, syukuran, saling memaafkanlah.
Kalau tidak dimaafkan kaget terganjal di sana, kita menemui kesulitan. Lagi pula sama muslimah ini tidak uang minta maaf telah jauh-jauh hari. Doakanlah. Tidak salahnya. Buat apa kita nyimpen dendam atau tidak lemak di hati, buat kita penyakit dan buat kita sakit. Dan kalau kita sampai di sana sempat sholat sunnah 2 rakaat, sholat tidak sempat kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah tubuhku ini, pikiranku ini, perasaanku ini, badanku ini sesuai dengan makanan di sini, sesuai dengan suhu di sini di Mekah maupun di Madinah. Jangan sombong, aku tidak apa-apa pakai mantel, misal musim dingin ini, aku tidak apa-apa, lebih biasa di sana di sini. Jangan kaget nemui ujian. Kalau musim dingin itu bukan dari hidung keluar darah, dari tangan, telapak tangan ini. Kalau kita minta dengan Allah, pajaklah Allah ngaturnya. Mudah-mudahan kita sehat. Nasi sana kan lain, nasi di sana besar-besar, nasi ini kecil-kecil, bisa membuat sakit perut. Di sana bukan daging sapi atau daging ayam, dia daging unta yang tidak pernah kita makan. Biasa kalau tidak pernah kita makan buat sakit perut. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa tadi. Kemudian yang praktis-praktis lagi, bahwa kalau kita umrah atau haji masuk Masjidil Haram itu tidak katib sholat sunat tahiyatul masjid. Tolong ingatkan, tidak katib kecuali kita capek, lelah, sakit. Jadi kalau masuk masjid itulah tadi tawaf 7 keliling. Niatkan penghormatan, tawaf 7 keliling. Tidak katib tahiyatul masjid. Hanya di masjid itu yang tidak ada. Karena Masjid Haram luar biasa penghargaan Allah, karena 10.000 atau berapa ribu pada sana, atau 100.000 lupa ya di sana. Jadi kalau kita masuk sehat, kuat, berputarlah 7 kali tawaf kita di sana. Setelah itu duduk, nak sholat baru sholat, bukan sholat tahiyatul masjid, sholat biasa, sholat mutlak dan sholat lainnya. Hadirin, insya Allah dimuliakan Allah. Kalau tawaf ifadah, tawaf rukun yang harus dilakukan 7 kali itu ingatkan, ini pelajaran ke-6. Jangan sekali-sekali sebelum hitungan ke-7 masuk Hijr Ismail. Itu ada Hijr Ismail, pancor masih. Kalau Ka'bah itu segi 4, tidak segi 4 niat itu, tapi ada bulatan itu. Nah, kalau hitungan ke-6, ke-5 jangan dimasukin itu. Kakek uji kita itulah terhitung. Itu tidak dihitung, tidak sah kakeknya. Biarlah 7 kali tawaf dulu. Nah, yang ke-8 kalinya baru masuk yang Hijr Ismail kayak bulan sabit itu, masuk sholatlah di situ, minta apa terserah. Jangan sebelum 7 kali masuk di situ. Karena kata hadis Nabi, Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kalau bagian dari Ka'bah berarti kita di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah. Sedangkan ngitari itu kalau meja di ngitarinya, bukan di pucuk meja atau di dalam meja. Nah, itu kadang-kadang orang keliru. Lewat sini biar pintas ngapung mereka sembahyang. Kita tawaf belum sampai 7 kita melakukan. Kemudian pelajaran lain, dimanapun ibu bapak menghadap Ka'bah itu mustajab kalau tempat untuk berdoa. Doa untuk keluarga, doa untuk kesehatan, doa untuk kawan, doa kaum muslimin muslimat. Ada lagi tempat yang lebih mustajab di belakang. Kalau ibu sempat atau bapak sempat melihat tapak kaki besar nih kan. Aku kira 2 kali lebih dari tapak kaki aku, makam Ibrahim. Tapak kakinya 2 terbuat dari kuningan. Itu makam Ibrahim, bukan makam. Kalau makam itu kuburan, kalau makam itu tempatnya itu tadi. Di belakang itu sholatlah karena makbul dan mustajab sekali. Dalam Al-Kisah itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail. Kayak lift ini nah, kan tinggi itu yang Ka'bah itu berapa puluh meter. Dia nyusun batu dengan izin Allah, bahwa batu itu bisa naik, bisa bergeser ke kiri ke kanan. Itu lift zaman sekarang bahasa kitanya. Al-Kisahnya macam itu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk ringkasnya, kalau kaget kita nak balik itu tawaf wada. Kalau kita datang ke sana tawaf itulah kerjanya. Nak baca apa terserah. Rabbana atina
atau Robbi ada ilmu falasi bikin wakil mufrajasi, terserah. Nak diam-diam nak ngobrol dengan kawan boleh, yang penting jangan ngobrol yang macam-macam sambil mandangi Ka'bah. Kalau kita mandangi Ka'bah, 20 kasih sayang Allah tercurah kepada bapak dan ibu. Mungkin bapak ibu kalau pertama kali nggak sana, insya Allah nangis. Bayangkan bahwa ya Allah, aku hanya melihat di TV, hanya melihat di koran ataupun mandang gambarnya. Sekarang bertemu dengan Ka'bah dan diberi kasih sayang oleh Rasulullah, 20 kasih sayang bagi orang yang melihat Ka'bah. Kemudian kalau kita nak balik, biasanya di situlah yang sama sedih sekali. Sedihnya macam ini, kaget kita ngomong dalam bahasa Indonesia, ya Allah, ada doanya memang, ya Allah, jadikan aku dipanggil lagi, dipanggil, diundang lagi. Dulu aku waktu SMA kadang tak senang nian dulu dengan wong yang mak pergi haji dulu bebas. Terakhir aku bebas tanggal 2003 itu masih bebas. Ada duit langsung pergi. Ngapung ya pergi haji 5-6 kali. Rupanya ada doa nian, doa diajak ke Nabi, ya Allah panggil aku lagi ke sini. Nak balik olehnya. Dan di ujung doa itu artinya kalau aku tidak sempat karena ajal menunggu, gantilah aku dengan surga. Itu ada doa, silakan membaca di ininya manasik hajinya. Nah saat itu ada yang mau macam-macam caranya. Ketika dia naik Ka'bah langsung berbelok, langsung keluar. Itu tidak boleh lagi sholat, itu tidak boleh lagi berputar-putar, tidak boleh lagi duduk di situ. Langsung keluar balik ke tempat ini, rumah kita atau maktab kita atau tempat kita tinggal. Ada juga yang ngelihat Ka'bah sudah tuh muter sana, lihat Ka'bah muter sana, biasanya nangis gitulah. Ada yang lihat sekali langsung berputar, langsung balik. Ada yang mundur-mundur, jalan. Beda pendapat, tidak masalah. Yang penting silakan ibu lakukan macam mana, karena belum tentu terulang lagi. Banyak uang berduit tidak sampai dipanggil ke sana, dipanggil juga pura-pura tidak tahu. Walaupun kita pergi ke sana belum tentu umur kita sampai. Gunakanlah dengan kebaikan. Di sana baca Quran sebanyak-banyaknya, 100.000 kali. Kalau bisa puasa sehari jadilah. Kalau bisa bersedekah di situ jadilah. Karena bayarannya, balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ke Madinah. Nah, 20 menit, mungkin 10 menit lagi. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah, bahwa kalau kita ke Madinah tujuannya dalam Masjid Nabawi, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau kita sholawat, kalau kita memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu salam kita ini ada malaikat khusus dalam agama Islam membawanya ke Rasulullah di sana. Kalau kita di Pelaju atau di Palembang atau di Indonesia, ya Rasulullah ada salam dari si fulan bin fulan atau binti fulana. Kaget malaikat ke sana, salam itu dijawab Allah, dijawab Rasulullah, dibalas ke lagi di sini. Tapi kata Rasulullah, kalau kita memberikan salam di sana, aku bangun katanya. Lihat, pikirkan. Banyak orang mengatakan Nabi meninggal, boleh baik, tak masalah. Tapi Nabi bangun, membalas langsung. Sering sholat dan salam itu diperintahkan. Selalu kita dengar kalau Jumat-Jumat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah sesungguhnya wa malaikah seluruh malaikat shallu 'alan nabi bersalawat